Bujangan tuh gue pernah mimpi kiamat 2 kali. Iya. Ya. Gue juga. Itu gimana? Ya pokoknya dunia ini hancur lebur gitu. Nah terus lo? Jadi 2 kali gue mimpi kiamat. Nah. Serem. Sampai di dalam mimpi kiamat itu semua orang tuh di telapak tanganku. Ya serius ini. Iya, gue udah serius ini. Nggak pernah gue ceritain kan. Apalagi nih yang gue alami itu. Nah selalu gitu. Kan nggak ada aku tempat bertanya. Jadi di satu sisi ngalami hal-hal. Kalau orang tempat berguru gitu. Gue pernah belajar ilmu tenaga dalam dulu. Lo pernah? Ya gara-gara berantem. Oke. Jadi gua pernah dipukulin oleh orang 11 orang. Oke. Nih. Enak, kenakalan remaja kan ya. Iya. Jalan nggak tegap aku nih. Tapi sering berantem. Jadi suatu hari aku dipukulin 11 orang. Oke. Tapi nggak kenapa-kenapa. Itu juga aneh. Oke, terus? Walau nggak kenapa-kenapa, gue belajar ilmu tenaga dalam untuk membela diri. Ya siapa tahu berantem lagi. Oh, siapa tahu berantem lagi, mempersiapkan. Ya kan, saya rasa semua orang pernah ngalami itu, kenakalan remaja kan. Ya tapi kan lu nggak kenapa-napa. Ya itu polosnya aku, gitu, tetap aja takut. Oh. Persiapan? Iya. Kalau siapa tahu di tengah jalan dibegal orang. Gue nggak punya ilmu. Gue juga kalau ibaratnya lo belajarnya kemana waktu itu? Ya ada lah. Belajar ilmu apa? Tenaga dalam kalau ngelanting, ngerang gitu-gitu. Tenaga dalam gitu. Berhasil memang bisa melanting-lanting. Kata guruku, aku seminggu belajar tenaga dalam itu langsung diangkat sebagai tangan kanan. Waduh. Padahal baru seminggu apa 2 minggu. Nah, kalau di ilmu tenaga dalam itu kan badan harus keras gitu. Nah. Jadi kalau badan keras, digebuk orang nggak nyampe. Gua enggak. Gue biasa aja, tapi nggak kena juga. Nah, gue bingung pula. Itu saking lo belum benar-benar menyadari ya? Ya nggak belum benar-benar paham. Nggak ngerti. Aku nanya ke guruku. Maksudnya belum benar-benar paham dengan apa yang lo alami ya? Iya, kan yang gue ceritain ini pengalaman hidup. Iya, jadi normal lah kayak. Terus gue tanya kayak ini, kayak orang normal biasa ngalamin apa terus belajar. Iya. Taunya. Nah terus gue bilang ke guruku, kenapa aku kalau latihan misalkan ya, gue nggak perlu ngerasin badan, gue santai aja nggak kena juga. Gue nanya ke guruku kenapa beda. Nah, dia nggak bisa jawab. Akhirnya berapa lama tuh di situ lo belajar? Lama ngikut dia ngajar ke tempat lain. Berhentinya dia meninggal. Lo pernah ikut perlombaan gitu? Enggak, misalkan ada yang mau masuk tenaga dalam, jadi gua yang didampingin guru. Oh gitu. Terus gue bisa ngejelasin ini begini, ini tahu dari mana gue? Tahu aja bahwa apa namanya waktu itu? Silat Budi Suci ya, Pak. Hah? Lo silat? Lo jalan aja nggak tegap, silatnya gimana caranya? Coba praktekin. Ya gue nggak silat, itu anehnya. Nah, lo ngapain? Ya kalau lagi latihan. Nah iya kalau orang, tapi kalau gue latihan tuh ya gue santai aja. Lo diem aja ngerokok. Iya, tapi dipukul nggak ada apa-apa. Lo tangan kanan apa mandor sebenarnya? Nggak tahu. Ya ini sejarah gitu. Jadi lo nggak pernah ikut yang gerakan-gerakan fisiknya gitu nggak? Ikut tapi nggak bisa karena nggak tegap. Iya, jadi kemauan keras, kemampuan tidak ada gitu.
Ya Allah ya Rabbi, aneh-aneh itu, aneh banget yang ku alami. Udah, selain itu ada lagi nggak? Nggak ada, itu aja. Oke. Siapa waktu itu yang bisa jadi tempat untuk lo bercerita lah atau Kalau tanya gitu? enggak, kalau tempat bercerita tentang diriku seperti ini tidak ada. Tapi kalau yang menjelaskan banyak. Oh, yang menjelaskan siapa? Ada satu bapak di Palembang, dua orang bapak di Palembang. Ini beda ya sama guru silat Beda tadi? setelah Setelah silat keluar, itu. bukan setelah keluar, setelah yang ngajarin lo itu meninggal, akhirnya nggak lanjut Iya, lagi. berjalannya waktu, gua nemanin seseorang ke tempat kayak Padepokan gitu. Oke. Nah, gua nemanin dia tuh. Itu di Palembang masih? Iya. Nah, terus kan ada tanda di sini nih. Oke. Kan beda nih. Iya, ada tanda lahir. Tanda lahir. Nah, gara-gara ngelihat tanda ini, gue disuruh nginep sana. Oh gitu. Terus telingaku kan beda. Orang kan gini. Orang kan gini telinga. Gue kan melengkung keluar. Oh gini, oh iya, oke. Bener. Gara-gara ini, pokoknya gue selalu dijelaskan nanti kamu begini, nanti kamu tuh punya ini, kamu tuh punya ini. Nah, tambah bingung. Oh, dijelasin gitu malah makin bingung. Iya kan, gue nggak belajar. Oke. Kok nggak ada bacaannya? Ya gue bisa aja, nggak ngerti. Pokoknya di satu sisi banyak keistimewaan yang ku alami, sisi lain tuh nggak pernah berhenti gue difitnah, disalahkan, tidak pernah berhenti itu. Bahkan Iya, sampai detik ini. Sampai sekarang. Ya. Nggak tahu sampai kapan. Memang mungkin sudah takdir hidup. Kalau sampai sekarang masih kayak gitu mah emang ya udahlah, itu mah suratan kayak. Ya seumur hidup mesti gitu. Apa nih yang akhirnya mendasari lo? Udah deh, gue bikin sudut pandang aja. Karena kan lo sebelumnya ini kan pernah di TV, sebelumnya juga syuting sana sini gitu kan. Biar tahu gitu yang nonton ini apa sih dasarnya. Pertama karena gue banyak ngerti akan sesuatu. Yang kedua, banyaklah hal-hal bablas dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita ini udah kayak bukan manusia lagi gitu. Sembarang ucap, sembarang tingkah laku, udah nggak tahu hak kita, hak orang, caci maki, jelek-jelekin, berbut benar, berbut alim. Nah, gue nggak terima itu tuh. Gitu. Ya akhirnya gue pingin menceritakan apa yang kupahami, gue pingin menceritakan apa yang kulihat dan kudengar lewat media sudut pandang gitu. Karena gue tersiksa mengerti ini, mengerti itu, mengerti sementara berdiam diri aja gitu. Gue bisa tahu dia itu baik secara tampaknya, tapi sebenarnya nggak baik dalamnya. Sementara ini kalau yang sudah kerja sama orang ada aja gitu ya. Ya kalau kerja sama orang ujung-ujungnya dimanfaatin satu. Kalau tidak bisa dimanfaatin, difitnah, disalah-salahin. Itu aja sih sepanjang sejarah kerjasama tuh, dimanfaatin, disalah-salahin, difitnah, dianggap egois,
Pokoknya hal jahat semua lah. Akhirnya lahirlah Sudut pandang ini. Gue pengen menceritakan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat lewat sudut pandang ini, dengan harapan biar jadi baik gitu semuanya tuh. Satu lagi, kalau misalkan kenapa harus lewat channel sendiri dan namanya sudut pandang, karena kalau lewat channel orang atau diajak orang, pasti orang nanyain background, pendidikanmu apa, segala macam. Satu, yang kedua, kalaupun gue bisa baca, gue disuruh baca yang jelek-jeleknya aja orang. Gue disuruh bongkar aib orang. Nah gue tuh nggak mau, karena kalau kita bicara kejelekan, kita bicara kejelekan atau kenakalan tiap orang, semua orang itu, hampir semua orang itu seperti itu. Menyampaikan kebenaran bagiku ya, menyampaikan kebenaran dengan cara menjelekkan, dengan cara menghina orang, dengan cara merendahkan orang, itu bukan sebuah kebenaran. Kebenaran yang benar itu adalah, kebaikan yang baik itu adalah memberi jalan keluar dari tiap persoalan orang tanpa harus merendahkan, menghina. Ya sudah, kalau misalkan ada persoalan, ya kita bahas sebabnya, solusinya apa. Tapi tidak perlu kita hina, kita rendahkan orang itu. Karena merendahkan orang lain sama juga merendahkan diri sendiri. Menghina orang lain sama juga menghina diri sendiri. Menyepelekan orang lain sama juga menyepelekan diri sendiri. Kenapa? Antara kita dan orang lain itu sama aja, sama-sama manusia. Sama-sama bisa berpikir, sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa mendengar, sama-sama bisa berjalan, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga, sama-sama punya hidung, sama-sama punya mulut, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki. Makanya ketika kita mau mukul orang, ya memukul diri sendiri. Ketika kita menghina orang, ya menghina diri sendiri gitu. Toh juga bagiku selama kita hidup ini, ya kita harus bawa manfaat. Kalau kelak misalkan ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh tiap orang, ya biarlah yang maha mengadili yang mengadili. Karena kita tidak berhak mengadili, kecuali misalkan ada yang salah, ya biarlah hukum berbicara. Nah gue lihat saling caci maki, saling hina, saling tunjuk-tunjukkan harta, banyak-banyakan duit, baik kepada yang berduit, tapi nggak baik kepada yang nggak punya duit, gitu. Nah gue menyaksikan dan melihat itu tuh nggak bisa diam gitu. Aku akan beri jalan keluar buat semua orang itu atas dua dasar. Pertama, dengan ketajaman rasa hatiku yang diberi Tuhan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman hidupku yang kualami, bagaimana tahu rasanya dihina, tahu rasanya difitnah, tahu rasanya disudutkan, tahu rasanya dipelintir ucapan. Aku tahu itu karena aku mengalami. Yang ketiga, berdasarkan apa yang ku mengerti, apa yang ku pahami. Intinya adalah, ya aku ingin mengabdi dengan Tuhan dengan dua. Mengabdi dengan Tuhan itu kan ada dua cara. Pertama dengan beribadah kepadanya, aplikasinya bawa manfaat buat alam dan sekitarnya, buat manusia di sekitarnya. Jadi bagiku, setinggi apapun ibadah kita kepada Tuhan,
Tapi kalau tidak bawa manfaat buat sesama, buat alam ini, buat semuanya ini, ya menurutku tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan saja memerintahkan salah satu hambanya untuk jadi perpanjangan tangannya demi menyelamatkan hambanya, demi menyelamatkan alam ini, yaitu Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nah, kenapa kita yang katanya mengaku umatnya Rasul, tapi ucap, tingkah laku, bahkan niat kok tidak mengikuti beliau? Hanya mengikrarkan diri aja bahwa aku ini umatnya Nabi Muhammad. Tapi pada prakteknya sekarang ini ucap, tingkah laku, bahkan niat keluar daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu. Dan aku punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dari agamaku. Tapi aku tidak punya kewajiban untuk menyalahkan agama lain. Jadi bagi siapapun yang memeluk agama pun, sampaikanlah kebenaran agamamu tanpa menyalahkan agama lain. Karena menyampaikan kebenaran dari sebuah agama yang kita anut dengan menyalahkan agama yang lain, agama yang tidak kita anut, menurutku itu sebuah kesalahan. Karena Nabi pun tidak melakukan itu. Kalau Nabi berkata itu salah, kalau Nabi berkata itu benar, Nabi memang benar-benar tahu akan itu. Nah, kita umatnya itu ya janganlah, karena kita tidak sekapasitas Nabi gitu maksudnya. Selalu Nabi itu ngomong umatku, berarti umat yang mengikuti dia, umat yang beragama sama-sama kayak dia. Tak pernah Nabi itu menjelekkan umat-umat yang bukan mengikuti dia. Umatku, wahai umatku. Bagi siapa saja yang merasa umatnya Nabi, berarti itu yang dimaksud Nabi. Gitu. Jadi yang paling tidak tahan akhirnya terlahir sudut pandang ini adalah aku tuh paling tidak suka ngeliat orang munafik. Karena aku tahu. Contohnya lo. Semua orang bilang lo baik-baik saja. Berarti kan tidak tahu lo. Seakan-akan tidak ada masalah. Aku tahu lo. Makanya aku bisa menjawab. Kalau tanpa tahu lo, yang tidak akan mungkin menjawab. Lagian juga sepanjang lo kenal gue, lo nggak pernah bercerita. Gue terus yang bercerita tentang lo. Iya. Ya, sesuai dengan apa yang gue doakan. Lo tidak pernah menceritakan tentang dirimu. Ya. Lo hanya bertanya kepadaku. Paling sering tanya. Dari hal itu yang juga nanya cuma sekali, dijelasinnya 3 hari. Nanya sekali, dijelasinnya 3 hari. Ya, emang banyak nanya. Setiap hari. Sampai detik ini. Aku dulu dinasehati juga, Bujang. Jangan sembarang ngomong. Jangan sembarang menilai. Nanti kamu tidak selamat. Jangan sembarang ngomong yang mendahului Tuhan. Saya tidak sembarang ngomong pada waktu itu. Terus jangan, maksudnya tuh biarkan saja lah kalau ada kejahatan, ada apa, jangan, nanti kamu tidak selamat. Saya cuma berpikir,
Ya kalau kita benar-benar tulus akan sebuah kebaikan. Kalau kita benar-benar tulus dalam menyampaikan kebenaran, masa sih Tuhan membiarkan? Itu aja sederhana. Masa Tuhan tidak membela? Orang jahat saja berani, masa orang baik nggak berani? Kan lucu. Ya iya kan? Orang jahat berani loh. Lakukan kejahatan. Apapun. Nah yang baik ini diam, takut. Takut mati. Pasti itu sih alasannya, takut mati. Udah pasti mati semua. Kok masih takut mati? Kan aneh kan? Terus kenapa diam aja padahal lo tahu ini jahat, nanti celaka. Mending kalau celaka aja, nanti mati, Per. Kenapa emang? Ya takutnya nanti dicelakai oleh yang merasa terganggu. Yang nyelakai juga nanti bakal mati. Kecuali dia nggak mati-mati. Nah, baru takut. Ya gue menyampaikan kebaikan ke lo. Misalkan anggap aja lo jahat. Nah gue menyampaikan kebaikan dengan lo. Terus lo marah, lo bunuh gue. Mati nih gue. Ya lambat atau cepat lo kan mati juga. Tinggal mati yang diridhoi Tuhan atau tidak. Nah itu persoalannya. Ya kalau yang diridhoi Tuhan, kalau mati yang diridhoi Tuhan tuh kalau bahasa Arabnya tuh husnul khotimah. Baik di penghujung. Nah kalau mati yang gak diridhoi Allah itu su'ul khotimah. Buruk di penghujung. Itu aja bedanya. Tapi lo celaka lo, Per, kalau begini lo dicari orang nanti. Aku cuma bilang gini. Kalau karena menyampaikan kebaikan ini, terus aku harus mati. Tapi matiku ini bukan karena Tuhan, tapi karena kejahatan manusia. Nanti aku akan bilang ke Tuhan, jadikan aku hantu Tuhan. Biar ku hantui yang mencelakai aku. Ku bunuh semua. Dia nggak tahu kan aku udah jadi hantu. Temanku gemetar ngomong gitu. Berkali-kali aku ngomong, kejahatan itu banyak. Bukan karena semuanya jahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik. Karena penakut. Takutnya itu takut mati. Yang jahat juga bakal mati nanti. Malah bagus kalau kita mati dibunuh oleh dia. Nanti kita jadi baik begitu dihidupkan Tuhan. Nah yang bunuh dihancur-hancurin tuh habis. Makanya teman-temanku tuh gak mau berdiskusi sama aku. Ngeri kata dia. Aku cuma satu takut tuh. Takut tuh kalau mati itu mati tidak dalam ridho Tuhan. Nah aku baru takut. Tapi kalau dengan ridhonya, dengan kebaikannya, ngapain? Allah maha baik kok takut. Nah, aku selalu dinasihati itu. Siapa manusia paling jahat di muka bumi ini? Anggap saja ada siapa. Atau mati juga nanti. Tidak sekarang, besok. Tidak besok, seminggu lagi. Tidak seminggu lagi, sebulan lagi. Tidak sebulan lagi, setahun lagi. Atau mati karena ketuaan. Siapa yang paling jahat di muka bumi ini? Aku akan takut kalau dia tidak bisa mati. Takut aku. Baru nanya nanti ya. Ya. Takut aku. Nah, itu lahirnya sudut pandang nih. Karena banyak banget yang diam dalam segala hal.
Cuma karena duit, cuma karena takut. Hati-hati Per, nanti banyak ini, banyak itu. Siapapun yang jahat di muka bumi ini dan tidak bisa mati, bisa dipastikan tidak mati, aku baru takut. Tapi kalau dia mati juga, ya berarti giliran kan? Giliran. Aku menyampaikan kebaikan. Dia kejahatan. Ya pasti dialah dipukul-pukulin Tuhan nanti. Kan gitu. Gitu. Karena nyampaikan kebaikan sih difitnah mulu. Terus banyak. Ini sampai hari ini sih kalau aku ngomong apa terjadi. Betul itu. Cuma aku diam-diam aja gitu karena takut. Kan ada bahasa dikultuskan, dituhankan gitu. Aku tidak mau, aku manusia biasa. Cuma aku nggak ngerti, memang dari aku kecil, aku tuh kalau ngomong tuh terjadi gitu. Nah aku juga sampai detik ini tidak ngerti kenapa itu terjadi. Tapi berbicara seperti ini aku selalu dilarang. Sama? Siapa aja yang banyak lah pokoknya hati-hati nanti celaka. Sekali lagi siapapun yang jahat di muka bumi ini, kalau dia tidak mati, aku baru takut. Karena mati itu giliran saja, bergilir. Tinggal mati secara benar, mati tidak benar, atau mati karena ketuaan. Sengaja aku ngomong begini. Karena kesal aku kalau diomongin begitu tuh. Ya banyak kan kejahatan. Banyak kita nih sudah nggak seperti manusia lagi. Sudah nggak seperti manusia lagi. Sesuka perut. Tapi ada fakta unik dari Verikoboh ini ya. Bisa jawab segala hal ya. Tapi kalau nyalain kompor, ngerti. Nah itu. Bikin kopi nggak ngerti. Jadi gini. Lo pernah nih ya bikin kopi. Tung. Gue datang. Apaan nih kopi? Pas gue minum, ya ampun. Ya kagak nyatu lah itu kopi ya. Yang namanya kopi harus diseduh pakai air panas. Ini nggak tahu itu air keran kayaknya lo kucurin udah. Nggak ngerti perintilan duniawi ini nggak ngerti. Masukin kartu ATM ke ATM, aku nggak ngerti. Nomor PIN ATM, aku nggak ngerti. Naik tangga lift, nggak ngerti. Datang ke hotel, daftar kamar, mau masuk kamar hotel, nggak ngerti. Ya tapi itu ya, di satu sisi gue paham, dipahamkan segala sesuatu, tapi di satu sisi gue nggak ngerti duniawi, nggak ngerti sama sekali. Gue cuma tahu musik dengan ini stiker. Iya. Sama gelang, sama kalung. Gini kali ya. Gue ngerti sekarang. Emang lo aja ngerti, gue juga ngerti nih. Kalau lo bisa bikin kopi, takutnya lo nggak menjawab banyak pertanyaan orang lagi. Lo jadi buka coffee shop. Yes. Tapi pernah dengan bapak itu, aku pernah nanya gini waktu ketemu Bujang, Pak, kan dia ngomong tuh, suatu saat kelak akan banyak orang mencarimu hanya untuk bertanya. Dia tuh guru, tapi aku manggilnya bapak. Yang lu di pondok itu? Ya.
Terus aku ngomong, Pak, gimana cara aku makan? Gimana cara aku mendapatkan uang? Loh, emang kenapa? Aku nggak bisa apa-apa, kataku. Segala hal aku nggak bisa. Terus? Aku kalau sendirian misalkan, jangankan untuk bisa apa-apa. Dari sini ke Cilandak saja sendirian tuh nggak ngerti. Lewat mana nanti bingung. Malu ya. Kata dia, kalau lo banyak ngerti tentang duniawi, kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan orang nanti kelak. Nah, persis omonganmu baru ingat. Tapi ada satu yang maksa belajar naik motor. Gue mending ke Dufan ya, naik roller coaster, oke? Atau apa dia yang serem di Dufan daripada waktu itu dibonceng. Tapi sekarang udah nggak separah dulu sih, karena kan ini serem-serem lucu. Karena gini, kan bisa merasakan siapapun di sekitar dia nih ya. Jadi kalau naik motor, mobil masih 5 meter, mungkin 5 kilometer, ini udah takut. Kata, gak ada apa-apa, kenapa lu kaget? Kan kita yang dibonceng jadi kaget ya. Dan itu sering sepanjang jalan, begitu ratusan kali. Copot jantung gue. Mau nyebrang jalan, lo tahu kan kalau di jalan raya, kalau nggak kita yang berani ngambil nyegatin motor untuk nyebrang atau untuk belok, kan ya lewat-lewat aja gitu kan, motor mobil. Nanti marah, turun dari motor, Oi kucing, anjing. Nih kata-katain. Kucing, anjing, kelinci. Berbagi jalan tuh. Jangan nggak berbagi, Birgi ketawa ngakak. Iya. Ya satu sisi gue, ya udah gue paham, karena kan segitu tajamnya kan, makanya lu emosi gitu. Nah untungnya sekarang ini sudah lebih baik. Iya, lebih baik ya. Bisa ngontrol gitu, nggak panik dulu, nggak juga emosi dulu gitu. Ya capek dong, tiap persimpangan di stopin, tiap persimpangan dimaki-maki karena emosi nggak dikasih jalan. Iya. Aduh. Untung sekarang udah enggak. Terus ada satu lagi waktu masih bujang dulu tuh. Per. Tunggu bentar. Tapi anehnya gini. Naik motor panikan terus ya. Naik motor goyang-goyang terus. Ngegas rem, pokoknya aduh kayak naik bajai gitu kan ya. Ngegas rem. Tapi nggak pernah jatuh. Sekalipun. Sedangkan gue sering banget bonceng orang yang tegap, gagah, perkasa, motor besar, ngeng-ngeng. Jatuh lah, nyerempet angkot lah. Sebenarnya nggak pernah jatuh tuh gini, Gi. Misalkan mau miring, kayak ada yang, nah gitu. Iya sih, nggak pernah jatuh sih. Tapi jantung kita empot-empotan terus. Misalkan sampai mau miring ke kiri, kayak ada yang dorong ke kanan. Gitu. Iya. Kalau misalkan ngebut, saking takutnya ngebut, misalkan takut. Tahu tuh kayak ada yang narik dari belakang tuh, jadi. Terus ini lagi, biar lo sadar nih. Gue yang dibonceng. Masalahnya sama yang tegap sering jatuh, jadi kalau dibonceng siapa aja tuh kan deg-degan kan. Nah ini dibonceng yang enggak sih, ngebut enggak ngebut. Enggak bisa pulang. Tapi kalau keluarga keluar aja gitu. Ya, keluarga keluar aja gitu. Ini mobil, tapi nggak ada juga yang nyerempet, itu dia anehnya. Kita kan sebagai manusia biasa yang normal-normal aja ya kan, ya rada
Ya deg-degan lah, pokoknya seru deh. Kalah Dufan tuh, si roller coaster lewat. Minta aja dibonceng loh. Ada Sekarang satu udah nggak lagi seru lagi. keanehan kalau jalan jauh ya. Hmm. Sama Idris tuh sering ke Kerawang. Nah aku sering bilang gini, ntar juga nggak macet. Iya, tapi kalau lu kusut, buset. Iya. Aduh. Naik mobil. Nanti ada nih salah satu yang menyebalkan nih yang di mobil nih, yang nggak cocok di hatinya dia lah pokoknya. Aduh, itu padahal deket doang, tapi ya ampun, macet. Iya. Kayak jam pulang kantor terus deh, macet deh. Macet, suntuk. Tapi kalau tenang nggak macet. Aneh pokoknya. Sama gua mah. Gitu. Ya itulah. Keanehan. Fakta-fakta unik. Oh, ini fakta unik juga nih yang terakhir. Idola tante-tante. Oke. Nah, Nyinggir semua. itu yang berat tuh, bagian itu nggak usah disebut, Ki. Tapi emang iya, lo kan sering jadi korban. Ya, Korban kemarahan. korban kemarahan. Tante-tante. Ya ampun, kataku, apalah salah dan dosaku ini, kataku. Ya gitulah pokoknya ya. Cerita pengalaman hidup dan cikal bakal kenapa akhirnya terlahirlah sudut pandang Ferry Cowboy. Udah gitu aja deh, nanti kalau mau tahu siapa tahu bisa ngobrol langsung aja, tanya langsung ke orangnya. Sip. Bye-bye.